This is the end. I'm afraid. I don't know what to do. I am pregnant. All the future plan that I have built is ruined. I got fired from my workplace when the company knew that I'm pregnant. My boyfriend, when I told him that I was pregnant, he said he wasn't ready, and he told me to get an abortion. But in the end, he left me. Should I get an abortion? Or should I give birth to this baby? Then I tried to find help, and I found Rumah Ruth, a foundation that helps women who get unwanted pregnancies. I learned that Rumah Ruth is made to minister women with unwanted pregnancies in order to stop abortion. Here I got close to my Savior, Jesus Christ, and in Him I found new hope. Here I met with other women who experienced the same thing, and we can learn to strengthen each other. Now I know that abortion is not an option. Now I know that everything happened to me is not the end of everything. Wow, teman-teman kita bisa melihat bagaimana kegiatan daripada Rumah untuk Tumbuh Harapan ini ya. Saya tidak ada kata-kata yang tepat sih sebenarnya. Ratusan yang sebenarnya tidak ada harapan bahkan telah terkubur. Tapi lewat apa yang dikerjakan oleh Ibu Devi bersama seluruh stafnya membuat ratusan, lebih daripada 300 memiliki harapan yang baru, masa depan yang sangat cerah. Bu Devi, apa saja sih aktivitas yang terjadi yang dilakukan di Rumah untuk Tumbuh Harapan ini, Bu? Iya, jadi kami ada kelas-kelas untuk ibu hamil ya. Jadi ada satu kami sebutnya itu edukasi kelas. Edukasi kelas ini itu kami memberikan misalnya janin 9 bulan kan ada apa aja, terjadi apa aja, terus penyakit menular seksual, kenapa aborsi tidak boleh dilakukan, seperti itu ada di kelas edukasi. Lalu ada kelas pemulihan, jadi bagaimana kita mengajarkan untuk mengampuni terutama cowok yang sudah menghamilinya gitu kan, karena kebanyakan kan kabur gitu ya, tidak bertanggung jawab cowoknya gitu. Jadi itu kelas pemulihan, dan di situ juga kami ada konseling one on one dan grup konseling gitu. Nah, selain itu juga ada skill class. Skill class ini tuh melatih ibu-ibu kalau seandainya satu hari jadi single mom, mereka punya skill lah setidaknya. Jadi ada cooking, baking, lain-lain. Jadi bisa cerita nggak Bu Dewi, program-program apa yang diberikan kepada bayi tersebut sampai proses nanti teradopsi?
Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2016, terdapat 213.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar berujung kepada kehamilan yang tidak diinginkan. Melihat hal ini, hati dari pasangan Charles Wong dan Devi Sumarno tergerak untuk membantu para perempuan yang hamil di luar nikah. Diawali pada tahun 2007 ketika Charles dan Devi menolong teman mereka yang hamil di luar nikah dan tidak diterima keluarganya. Saat itu Devi menampung wanita ini mulai dari waktu dia hamil sampai anaknya lahir dan berusia 1 tahun. Setelah Charles dan Devi menikah pada tanggal 17 Januari 2009, kasus demi kasus datang. Salah satunya adalah seorang pelajar berumur 17 tahun yang sudah hamil 7 bulan. Sampai suatu ketika, Charles dan Devi harus menampung 2 perempuan hamil di rumah mereka. Akhirnya, teman-teman Charles dan Devi mendorong mereka untuk membuat yayasan. Setelah beberapa bulan berdoa, mereka memutuskan untuk memulai pelayanan dengan nama Yayasan Rumah Tumbuh Harapan pada tanggal 11 Januari 2011. Yayasan yang juga dikenal sebagai Rumah Ruth resmi mendapat izin Departemen Hukum dan HAM pada tanggal 21 Juni 2011. Ibarat rumah sakit, Yayasan Rumah Tumbuh Harapan Ruth adalah pelayanan non-profit yang hadir untuk menolong, bukan mendorong tindak kekerasan terhadap perempuan ataupun menyuburkan seks bebas. Yayasan Ruth hadir untuk melayani perempuan yang hamil di luar nikah dengan tujuan stop aborsi melalui konsep rumah singgah. Rumah singgah yang dimaksud adalah rumah persinggahan bagi wanita-wanita yang terlanjur hamil di luar pernikahan dan terancam melakukan aborsi. Klien-klien ini ditampung di yayasan dan tinggal beberapa bulan sejak dari awal kehamilan sampai pada usia bayi 2 bulan, sehingga calon ibu bisa dipulihkan secara rohani dan dapat dibantu untuk menata hidupnya kembali. Visi dan misi dari Rumah Ruth adalah 1. Stop aborsi, yaitu melayani dan membina wanita-wanita yang tidak menginginkan kehamilannya akibat kekerasan atau hubungan di luar pernikahan, dan mencegah terjadinya aborsi dengan memberikan pengertian. 2. Pembinaan, menanamkan nilai dan mengarahkan wanita-wanita ini untuk memiliki pikiran yang sesuai kebenaran. 3. Kemandirian, yaitu mendewasakan wanita-wanita yang dilayani sehingga mereka menjadi mandiri, terutama mereka yang memilih menjadi orang tua tunggal. 4. Penyuluhan, yaitu memberikan penyuluhan pencegahan bahaya aborsi dan dampaknya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat ibadah, dan komunitas umum. Hingga saat ini, sudah 110 klien atau wanita yang hendak melakukan aborsi telah ditolong dan mengurungkan niatnya. Dengan begitu, 110 bayi berhasil diselamatkan dan bertumbuh, berkembang, menjalani kehidupannya. Yang pertama pasti kami menjadi rumah buat mereka. Jadi kami selalu menyebutnya ini rumah buat mereka. Mereka bukan anak yang aib, bukan anak yang tidak diharapkan. Tapi anak ini rumah kami menerima mereka. Ini rumah untuk kami welcome mereka. Jadi waktu bayi itu lahir, kami sama-sama di rumah bersuka cita, kami menjadi keluarga buat mereka. Jadi kami biasanya syukuran, tumpengan seperti itu ya. Dan kami selalu ngomong sama anak-anak ini, kamu diterima. Gitu. Itu yang pertama ya, bukan program mungkin ya, tapi lebih ke lebih ke keluarga seperti itu. Yang kedua, kami pasti observasi anak ini gitu, karena banyak yang datang sama kami kan dengan kondisi yang macam-macam ya. Gitu. Jadi kami lakukan yang terbaik, misalnya dia sakit pun kami lakukan pengobatan yang terbaik buat anak-anak ini. Gitu. Itu sih yang kami lakukan. Jadi yang penting saya dengar adalah penerimaan, make sure anak-anak itu bisa diterima
lalu observasi dan mungkin bina semua faktor lah ya, baik nutrisi, kesehatan, dan juga jiwa, mental, rohnya, dan sebagainya ya. Jadi selama ini kurang lebih dari rumah tumbuh harapan ini, berapa banyak orang staf yang terlibat di dalam menangani yang hampir ratusan bayi-bayi ini? Jadi harapan kami kan keluarga bisa menerima ya anak-anak ini. Jadi sebagian besar mereka pulang ke keluarganya. Tapi kalau mereka nggak pulang ke keluarga baru kami tampung anak-anak ini. Kalau pengasuh dan staf kami ada 13. Dan saya bisa bicara staf dan pengasuh kami itu orang-orang yang luar biasa. Karena mereka yang 24 jam dengan anak-anak. Dan wah, 24 jam. Iya. They all living together ya. Iya. Dan juga kalau lahiran itu suka subuh-subuh tengah-tengah malam gitu ya. Wow. Jadi kebayang ya, itu harus ready 24 jam. Saya juga nggak tahu kenapa kalau lahiran tengah-tengah malam. Ya. Jadi staf saya harus ready 24 jam. Kadang-kadang mules harus langsung dibawa ke rumah sakit. Ada cerita minggu lalu itu ada satu bayi, satu ibu yang nggak ngomong kalau dia mules gitu. Terus tengah-tengah malam cuma nangis gitu. Ini anak kebutuhan khusus memang, kasusnya pemerkosaan. Wow. Dia cuma nangis dan kami curiga kan jangan-jangan mau lahiran ini ya. Karena waktu itu belum waktunya jadi kami masih tenang-tenang gitu. Singkat cerita kami langsung bawa gitu ya, langsung bawa ibu ini, itu tengah malam staf saya langsung bawa dan yang terjadi adalah belum nyampe rumah sakit udah keluar di mobil. Melahirkan di mobil. Itu sepanjang jalan staf saya itu cuma berdoa sambil pukul-pukul anak ini supaya anak ini nangis karena waktu itu lahir nggak nangis anaknya. Jadi sambil berdoa tolong biar anak ini nangis. Ya itu cerita buat saya itu akan menjadi cerita buat anak ini seumur hidup. Saya dengar bulan Juli kemarin ini Rumah Ruth sendiri melahirkan 11 baby. Betul. Gimana tuh? 1 bulan 11. Iya, itu saya nggak bisa bayangkan tuh ya. Jadi seminggu itu sekitar 2-3 ya Pak ya. Jadi 2-3 kelahiran. Jadi staf saya itu bolak-balik rumah sakit. Jadi sampai ada bidan dokter di rumah sakit itu bilang kamu kayak kerja di sini aja gitu ya. Karena bolak-balik kami harus gantian dan seringkali keluarga nggak bisa mendampingi di saat lagi persalinan. Otomatis kami yang harus mendampingi mereka di saat lagi persalinan ini. Wah, mulia sekali ya, mulia sekali. Bu Devi, apa sih untuk menampung mereka aja udah very full of emotion dan melihat prosesnya selama 5 bulan, 9 bulan itu kan nggak mudah ya. Mungkin ada cerita yang sangat memilukan nggak? The sadness story, the dark story yang selama 11-15 tahun ini yang dialami oleh Bu Devi. Iya, sad story-nya sewaktu kami tahun lalu kami diusir warga. Jadi dianggapnya kami aib kok ditampung gitu. Nanti aibnya itu mempengaruhi satu RT RW kami. Wow. Dan itu sedih banget ya, maksudnya kok bisa berpikir seperti itu gitu. Tapi dari situ saya berpikir itulah yang dialami oleh perempuan-perempuan dengan KPD ini. Dianggapnya aib gitu ya, dianggapnya bisa nularin gitu kayak penyakit menular seksual. Padahal kan enggak gitu ya. Dan itu juga itu yang menjadi stigma negatif masyarakat kita di Indonesia sewaktu melihat KTD itu terjadi. Jadi masyarakat merasa aib kok ditampung. Gimana keadaan sekarang? Apakah sudah ada proses untuk bisa diterima kembali atau mengalami ini? Iya. Sekarang mulai lingkungan sudah mulai bisa menerima dan juga
terutama teman-teman LSM dan pemerintah, mereka sudah mulai mengerti ini adalah kasus sosial yang ada di Indonesia, yang ada di masyarakat, bahkan yang ada di lingkungan kita gitu. Dan kita juga nggak bisa tutup mata dengan masalah ini. Bu Devi, kalau audiens teman-teman mau mengadopsi bayi yang ada di rumah Tumbuh Harapan ini, caranya gimana? Iya. Untuk ada step-stepnya nggak? Iya. Ya pasti ada ya. Siapa tahu istri saya mau adopsi satu. Jadi kami melakukan legal adoption. Karena kami nggak punya izin adopsi, kami bekerja sama dengan beberapa yayasan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk proses adopsi. Jadi boleh datang ke yayasan-yayasan yang ditunjuk pemerintah seperti Yayasan Sayap Ibu, YPAB Bandung, seperti itu. Dan nanti melakukan proses interview, lalu ada home visit daripada dinas sosial. Nah setelah itu nanti baru ada proses-proses dokumen yang lainnya. Wow, so guys, hope this information will help you. Kalau ada yang punya beban dan kepingin mengadopsi anak, ini sesuatu yang sangat mulia yang Anda, kita semua bisa lakukan semuanya ya. Terus saya dengar tadi all the baby juga diadopsi dari teman-teman atau orang tua dari mancanegara, nggak cuma Indonesia ya Bu? Iya, Devi. Kami open juga untuk foreigner adoption, tapi untuk foreigner adoption harus sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial. Jadi harus datang dulu di Kementerian Sosial, lalu melakukan proses interview di Kementerian Sosial, baru nanti ke kami. Wow, Bu Devi, thank you so much nih. Saya tahu waktu-waktu ini sangat precious. Semoga suami get well soon. Mungkin Bu Devi bisa memberikan pesan untuk Indonesia ini. Apa yang ada dalam hati Bu Devi atau Rumah Ruth sendiri? Bebas berbuat, tidak bebas pilih akibat. Bebas melakukan apa saja, tapi ingat selalu ada akibat di dalamnya. Selalu ada risiko di dalamnya. Harapan kami Rumah Ruth kosong. Tidak ada lagi di luar sana yang mengalami free sex atau kehamilan di luar pernikahan. Wow, luar biasa sekali. Rumah Ruth bisa menjadi kosong. Itu adalah idaman kita semuanya. Tapi kalau seandainya perjalanan Anda tidak semulus apa yang ada dalam hati, pikiran Anda mengalami kerikil-kerikil kehidupan, jangan pilih untuk aborsi. Tapi hubungin Rumah untuk Tumbuh Harapan. Ibu Devi bersama staf siap untuk menangani, mengajak Anda bersama-sama untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Ikuti Satu Cerita untuk Indonesia. See you. So, terima kasih Anda telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda. Saya Jimmy Untoro, Satu Cerita untuk Indonesia.